Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkia Budi Utami dari kelas PIPS 1A dengan NIM 2009-872. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang jawaban UTS PPKN, yaitu tentang nasionalisme. Dalam kondisi seperti ini, yaitu kondisi abad ke-21 yang diprediksi sebagai awal dari era memudarnya negara bangsa dan ideologi nasionalisme, terdapat tujuan bersama yang bisa mengikat kita sebagai satu bangsa. Tujuan tersebut adalah kehendak untuk hidup bersama. Hal ini sesuai dari kutipan Soekarno, bahwa yang menjadi pengikat itu adalah kehendak untuk hidup bersama. Jadi, meskipun terdapat perbedaan ras, suku, agama, dan budaya, asal manusia itu mempunyai kehendak untuk hidup bersama. Itu adalah satu bangsa. Tujuan selanjutnya adalah nasionalisme. Untuk membangun rasa kebangsaan itu, dibangkitkan dengan sentimen nasionalisme, yaitu itikat suatu keinsafan rakyat, bahwa rakyat itu adalah satu golongan, satu bangsa. Yang membuat kita merasa perlu untuk mempertahankan nasionalisme Indonesia adalah karena perbedaan suku, ras, agama, warna kulit, fisik, dan terutama yang ada di Papua sering menimbulkan konflik dan sangat rentan terpecah belah. Yang kedua, karena adanya ketimpangan distribusi pembangunan dan kesejahteraan antara yang di desa maupun di kota. Yang ketiga, karena adanya kebijakan kewarganegaraan ganda. Orang multinasional seperti Uni Eropa dengan mata uang tunggalnya euro membuat mengurangi kedaulatan negara bangsa terutama dalam hal ekonomi. Dan yang keempat, karena adanya gerakan transnasionalisme. Hal ini menimbulkan warga negara tidak mengakui keberadaan negara bangsa. Berangkat dari pernyataan ini, kita sangat perlu untuk mempertahankan nasionalisme Indonesia untuk menjaga kedaulatan bangsa dan membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Karena jika tidak, persatuan dan kesatuan akan terancam dan generasi mendatang akan bersikap apatis terhadap negerinya sendiri. Nilai-nilai yang dapat mendukung tujuan bersama bangsa dan negara adalah dengan menanamkan nilai karakter nasionalis kepada setiap masyarakat. Nilai karakter nasionalis adalah cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial budaya, dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya. Penanaman nilai karakter nasionalis yaitu berupa apresiasi budaya sendiri, menjaga kekayaan budaya bangsa, rela berkorban, cinta tanah air, taat hukum, dan menghormati keragaman budaya, suku bangsa, agama, sehingga dengan penerapan nilai karakter nasionalis tersebut bisa mendukung tercapainya tujuan bangsa. Formula yang relevan dalam konteks transnasionalisme dan kewarganegaraan global adalah seluruh warga negara di berbagai penjuru dunia yang harus berperan aktif melakukan berbagai tindakan dan kontribusi yang nyata demi kemajuan global. Tindakan dan kontribusi ini harus didasarkan pada jiwa nasionalisme. Contohnya, dalam melakukan diskusi penting dengan warga negara lain, harus bersikap sopan, memberikan pendapat atau usulan yang bukan hanya mementingkan keuntungan untuk bangsa Indonesia sendiri, namun juga untuk kepentingan semua negara global. Menghargai dan mengapresiasi kebudayaan global tanpa melupakan kebudayaan sendiri. Gerakan transnasionalisme adalah gerakan yang memiliki pandangan sosial maupun politik yang sama yang merupakan satu kesatuan sebagai totalitas sistem yang secara universal bersifat kompatibel sehingga harus dilaksanakan di segala waktu dan tempat. Contohnya, gerakan transnasionalisme yang aktif di berbagai negara bangsa. Hal ini tidak sesuai dengan gagasan nasionalisme. Dalam hal ini, kelompok-kelompok fundamentalis harus diyakinkan bahwa nasionalisme sejalan dengan ajaran ideologi bangsa dan keinginan para pendiri negeri.
dengan menyadarkan mereka akan gagasan nasionalisme untuk mengakui eksistensi keragaman etnik, agama, budaya, dan keberadaan bangsa, sehingga entitas yang memiliki tujuan untuk mewujudkan kebaikan bersama, sehingga gerakan transnasionalisme bisa diatasi dengan konsep nasionalisme yang benar. Lalu, bagaimana cara memahami berbagai perbedaan dan evolusi makna nasionalisme itu? Nasionalisme pada awal kemerdekaan begitu ampuh mengantarkan Indonesia kepada tujuannya yang menyatukan segenap perbedaan untuk bergerak bersama mengisi pembangunan. Hal tersebut karena Indonesia dibungkus perasaan tertindas sebagai bangsa yang terjajah, keinginan hidup bersama dalam tatanan sosial dan politik teratur. Nasionalisme begitu kuat pada masa lalu karena konsepsi bangsa lebih banyak merujuk pada beragam suku di tanah air yang menyatukan tekad dan melawan penjajahan. Konsepsi nasionalisme bangsa pada saat ini bersifat lebih luas dan terfragmentasi. Kencangnya arus globalisasi berpotensi menghadirkan ancaman terhadap nasionalisme bangsa. Nilai-nilai budaya asing dengan mudah diadopsi tanpa disaring. Akibatnya, perilaku mereka semakin jauh dari nilai-nilai budaya ketimuran. Nasionalisme yang dibutuhkan Indonesia adalah nasionalisme yang mampu menjawab permasalahan saat ini yang semakin kompleks. Memaknai dari nasionalisme zaman dulu untuk nasionalisme zaman sekarang harusnya mampu menyadarkan kita untuk lebih bersyukur karena saat ini bangsa kita sudah merdeka. Sudah seharusnya di era zaman sekarang, nasionalisme kita justru semakin dipupuk dengan adanya kemudahan teknologi dan bersatu melawan ancaman dari luar tentang ideologi bangsa kita. Kita boleh saja menikmati budaya dari luar, namun juga perlu diingat agar tidak lupa akan budayanya sendiri. Nasionalisme harus mampu berkontribusi mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera, bermartabat, dan berkontribusi menyosialkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia sehingga mampu menyadarkan kita untuk memaknai begitu pentingnya memperkukuh nasionalisme dalam mencapai tujuan nasional. Kebijakan mengadopsi kewarganegaraan ganda di Indonesia tanpa mengurangi rasa nasionalisme, menurut saya itu tidak bisa, atau saya kurang setuju dengan penerapan kebijakan tersebut. Karena sejak era reformasi, jiwa nasionalisme sebagian masyarakat Indonesia mengalami degradasi yang cukup signifikan. Banyak WNI yang lebih menyukai libur ke luar negeri. Bahkan ada masyarakat yang lebih mencintai bahasa dan budaya asing dibandingkan bahasa negaranya sendiri. Penerapan kebijakan ini sangat mengkhawatirkan jika WNI tersebut berkhianat pada negaranya sendiri. Dikhawatirkan WNI yang diberikan kebijakan kewarganegaraan ganda tersebut lambat laun mencintai negara lain dan melupakan negaranya sendiri, sehingga berakibat tidak mau mengakui asal keberadaan negaranya sendiri dari mana dia berasal. Hal itulah yang bertentangan dengan konsep nasionalisme yang harusnya mau mengakui entitas budaya bangsa, keragaman budaya, dan keberadaan bangsa Indonesia. Elemen-elemen yang mengikat kita sebagai satu bangsa bisa ditumbuhkan, dipelihara, dan diperkuat seiring dinamika kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat dengan cara menguatkan kembali nasionalisme di level pendidikan formal. Muatan-muatan nilai-nilai Pancasila wajib diberikan dan diamalkan di semua level pendidikan formal pada pandangan yang tepat. Kemudian, menerapkan pendidikan karakter yang menitik beratkan pada sains, kebudayaan, dan religi dalam upaya memperluas budi pekerti serta kemanusiaan. Dan yang terakhir, dengan pendekatan budaya populer, seperti menyelipkan unsur nasionalisme dalam segala bidang kehidupan sehari-hari dalam masyarakat. Oke, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan, yaitu tentang jawaban UTS saya tentang nasionalisme. Bila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.